Menjadi seorang IT project manager, apakah harus bisa coding atau programming? Jawabannya enggak ya, teman-teman. Karena di sini contohnya aku sendiri, aku awalnya adalah seorang UI designer yang kemudian berganti posisi menjadi seorang project manager atau IT project manager. Nah, meskipun aku punya latar belakang di IT, kuliah di bidang IT, tapi aku memang nggak benar-benar mempelajari teknikal secara mendalam atau membuat aplikasi website yang bisa digunakan oleh user. Tapi ketika kuliah, aku mempelajari fundamental dari programming itu sendiri. Nah, selain aku, ada juga beberapa temanku yang memang latar belakangnya itu bukan developer. Ada yang latar belakangnya adalah QA, quality assurance, atau tester. Kemudian ada juga yang bahkan bukan dari bidang IT, mereka bisa menjadi IT project manager. Nggak harus bisa ngoding, bukan berarti nggak mengerti sama sekali yang namanya ruang lingkup IT ya, teman-teman. Tetap seorang project manager atau IT project manager itu harus tahu minimal SDLC lah, atau yang bisa kita sebut sebagai software development life cycle. Nah, itu terkait dengan bagaimana project itu dikerjakan, bagaimana implementasi mulai dari tahap awal requirement permintaan dari klien itu seperti apa, kemudian tahap desain, perencanaan, kemudian kita implementasi programnya, codingnya, hingga aplikasi itu digunakan. Nah, kita harus mempelajari ruang lingkup itu. Karena biar kita tahu saat kita menyusun timeline ataupun menyusun budget, itu kita tahu tahap-tahapnya seperti apa, kemudian butuh waktu berapa lama. Akan lebih gampang untuk memanage sebuah project apabila kita tahu alur dari SDLC-nya itu seperti apa. Nah, di samping pengetahuan programming, nah kita sebagai IT project manager itu sebenarnya tugas utamanya adalah mengkoordinasi tim dan juga mengkoordinasi project itu sendiri. Nah, sebagai koordinator tim, kita itu sebagai IT project manager harus bisa mengkoordinasi subject matter expert. Subject matter expert itu apa? Lah, subject matter expert ini adalah para individu di dalam tim kita yang punya pengetahuan mendalam tentang bidang-bidang yang mereka kerjakan. Contohnya, UI designer. UI designer ini mengerti user interface yang bagus itu seperti apa, kemudian user experience yang bagus itu seperti apa. Nah, ini UI designer pasti tahu dan pasti mendalami bidang tersebut. Nah, subject matter expert yang lain adalah seorang developer. Nah, di sini developer itu sudah pasti tahu cara mendalam itu apa yang mereka kerjakan, kemudian hambatannya seperti apa. Nah, itu mereka akan tahu. Nah, di sini adalah tugas kita untuk mengkoordinasi para subject matter expert itu. Karena seorang IT project manager itu kan pengetahuannya tidak terlalu mendalam terhadap bidang-bidang tersebut, tetapi mereka mengerti banyak sudut pandang dari para subject matter expert ini. Nah, kebalikannya kalau subject matter expert kan mereka nggak terlalu mengerti dari banyak sudut pandang, tetapi mereka sangat paham tentang apa yang mereka kerjakan secara mendalam. Nah, tentunya di sini adalah tugas dari project manager untuk bisa mengkoordinasi semua lini atau semua individu di dalam tim tersebut untuk bisa mencapai tujuan dari project. Nah, kesimpulannya di sini adalah pemahaman coding itu sangat-sangat bagus untuk seorang IT project manager, tetapi tidak menjadi hal wajib untuk dipelajari. Yang penting kita tahu bagaimana ruang lingkup dari IT, kemudian bagaimana proses dari project itu berjalan, hingga pada akhirnya nanti project itu bisa diserahkan kepada klien dengan hasil yang memuaskan.